Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke guys, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai Polkadot, atau mungkin lebih tepatnya update mengenai Polkadot. Karena sudah cukup banyak yang nanya nih mengenai fundamentalnya maupun teknikalnya. Jadi biar nggak berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke update-nya. Oke guys, bagi kalian yang sudah mungkin bertanya-tanya, loh bang kok udah lama nggak bahas di DCWTC mengenai Polkadot? Jadi gini, gue sudah ada rencana untuk ngebahas si Polkadot ini lebih detail gitu, lebih ke satu video aja gitu, bentuknya update. Karena sudah cukup banyak yang nanya mengenai technical analisisnya, dan juga sudah cukup banyak yang nanya mengenai sebenarnya gimana sih, uh, apa yang membedakan Polkadot ini dengan project-project lain. Sebenarnya kalian bisa saja nonton video gue yang sebelumnya ya, tetapi baik lagi gue ini update lah di sini bentuknya. Jadi buat kalian yang lebih ingin mendasar apa perbedaan Polkadot dengan Ethereum dan project-project lain, lo bisa cek di video gue sebelumnya yang akan gue taruh antara di cards atau gue juga ada kemungkinan taruh di link ya antara dua situ. Jadi buat kalian yang belum nonton dua itu, gue suggest lo nonton dua itu baru nonton update ini ya. Nah jadi update pertama yang paling penting adalah akhirnya sudah ada pemenang dari Parachain Slot Auction pertama, yaitu Akala ya, dengan total 1,3 miliar US dollars worth of DOT ya yang di stake ke dalam si Akala, dan dia akhirnya menjadi project pertama yang memenangkan Parachain Slot Auction. Ya. Kalau kita lihat di sini, dia itu Akala adalah sebuah decentralized finance protocol yang tentunya dia operate-nya dalam Polkadot Network. Dan Akala ini sudah announce bahwa mereka ini menang ya sebagai pemenang nih, dengan approximately sekitar 32,5 juta Polkadot tokens ya, ekuivalen sekitar 1,29 miliar US dollars. Nah, apa keuntungannya gitu Akala Network ini? Kenapa dia nggak bikin project aja sendiri gitu, atau keluar aja bikin coin sendiri? Ya itu makanya sebenarnya gini, ada banyak sedikit kebingungan gue juga kenapa banyak project-project yang kayak jujurnya nggak terlalu jelas itu bikin dengan koin sendiri, karena banyak kok cara lain gitu untuk bisa lo masuk ke dalam satu network yang udah jauh lebih secure. Tapi menurut gua itu dia penyebab, salah satu alasannya kenapa, karena untuk lu bisa masuk ke dalam network Polkadot, lu nggak sembarangan bisa bikin. Kalau project lu jelek, nggak akan ada yang ngevote gitu. Jadi ya mungkin itu salah satu alasannya ya. Jadi project-project yang ada dalam Polkadot itu lebih terfilter, jauh lebih terfilter dibandingkan dengan project-project yang lain ya. Itu salah satu keuntungannya dibandingkan dengan Ethereum. Banyak sekali project-project di Ethereum itu yang fraudulent gitu ya, bersifatnya scam. Itu kenapa ya? Karena nggak ada filter seperti ini. Untuk lu bisa masuk ke dalam network Polkadot, lu harus melalui satu sistem demokrasi yang disebut Parachain Slot Auction. Jadi lu nggak bisa cuma buy your way in gitu, beli aja gitu. Ethereum banyak, lu bisa build di Ethereum. Nah, kalau di sini nggak bisa, lu harus melewati Parachain Slot Auction. Saat lu sudah menang di Parachain Slot Auction, baru network lu bisa disecure oleh Polkadot. Itu jadi salah satu yang unik dan menjadi perbedaan mendasar antara Polkadot dengan ya beberapa network lain seperti Ethereum, lalu juga AVAX. Tapi baik lagi di waktu bersamaan pun kekurangannya apa? Ya dia nggak akan sebanyak si ini gitu, nggak akan sebanyak Ethereum, AVAX dan lain-lain secara adopsi. Karena kenapa? Ya dia harus ada sistem filter dulu di sini. Bagus atau enggak? Kita harus lihat ke depannya. Karena kalau kita ngomong kalau kita ngomong cara yang dulu, itu cukup banyak project-project yang benar-benar jadi pure scam saja. Lu coba bisa klik, cari gitu di Google, berapa banyak project-project di Ethereum, di AVAX kemarin baru ada satu tuh, Rug Pull pertama ya. Dan di project-project lain gitu, di chain lain, Tron dan kawan-kawannya. Berapa banyak scam yang terjadi di dalam network mereka? Jawabannya banyak, terutama Ethereum. Kenapa? Ya karena tidak ada sistem seperti gini, Parachain Slot Auction. Jadi, ada kemungkinan dengan cara seperti Polkadot ini, project-project yang masuk ke dalam ke dalam network dari Polkadot itu jauh lebih aman, gitu ya. Oke, dan selanjutnya buat yang nanya, ini sebenarnya udah berapa kali sih si Parachain Slot Auction ini? Karena gue dengar sudah beberapa kali, bro. Benar, jawabannya benar, sudah beberapa kali. Tetapi nanti Winning Parachain ini akan di-onboarded pada tanggal 17 Desember dan sampai ke tanggal 20 Oktober 2023. Jadi ada periodnya. Jadi sebenarnya sudah ada beberapa pemenang. Itu ya. Yang pertama banget ya ini, Akala Network. Dan udah ada beberapa juga yang sebenarnya. Udah ada first, second, third,
technically ya baru sampai third. Fourth ini masih dalam perjalanan karena belum beres nih ending periodnya. Gitu. Jadi ini adalah project yang terus berjalan, sama seperti di Kusama. Apabila udah ada satu slot auction yang selesai, akan dilanjut terus gitu. Jadi otomatis ya lebih secara adopsi mungkin nggak secepat Apex, nggak secepat Ethereum. Tetapi arguably yang masuk ke dalam network Polkadot akan lebih cenderung safe dan lebih less fraudulent secara sifat merekanya gitu ya, karena masuknya via vote gitu. Jadi ini hal yang unik juga, dan plus kita punya kesempatan seperti untuk bisa pre-ICO itu di dalam dalam ekosistem si Polkadot. Dengan lu voting, lu akan mendapatkan voting rewards seperti yang gue sudah bahas di video Parachain Slot Auction gue. Sekali lagi buat lu yang belum nonton 2 video gue sebelumnya mengenai Polkadot, bisa lu tonton. Nanti akan gue taruh di link di bawah ya. Oke, nah sekarang kita akan ada sedikit overview mengenai Polkadot. Tetapi bagi kalian yang belum nonton video pertama gue mengenai Polkadot, di mana gue membahas lebih detail tentang fundamentalnya, gue saranin untuk lu kembali lagi ke video situ karena di situ lebih dalam itu pembahasannya. Di sini lebih ke overview. Jadi mungkin apa sih yang membedakan Polkadot dengan project-project lain? Ya terutama dengan Ethereum, karena itu adalah basically the gold standardnya dari smart contracts cryptocurrencies, gitu ya. Perbedaan paling mendasarnya adalah Polkadot ini menyelesaikan permasalahan sovereignty. Dimana seperti yang kita tahu, walaupun sebenarnya jujurnya gue yakin rata-rata investor kripto nggak tahu permasalahan ini, adalah permasalahan sovereignty, gitu ya. Dimana andaikan ada project di Ethereum, gitu ya, dia ada permasalahan governance, itu dia nggak bisa selesaikan di dalam on-chain governance mereka sendiri. Jadi kalau sampai ada masalah bug atau hal-hal lain di dalam sistem mereka, itu mereka harus dalam tanda kutip minta izin ke network Ethereum untuk ada melakukan perubahan. Kalau tidak dikasih izin, ya sudah, nggak bisa. Berarti sesuai dengan namanya, ada permasalahan sovereignty. Nah, di Polkadot tidak terjadi seperti itu. Mereka itu menggunakan banyak blockchain. Jadi ada disebut relay chain, itu adalah chain yang untuk mengamankan seluruh sistem-sistem lainnya. Nah, yang lainnya itu akan terkonek via Parachain Slot Auction. Gitu ya. Jadi, itu yang unik dari Polkadot. Jadi, mereka itu tidak akan ada permasalahan sovereignty. Jadi semua on-chain governance mereka itu tidak akan diatur oleh Polkadot. Dan itu menurut gue salah satu hal mendasar yang penting. Selain dari itu juga adalah sistem yang seperti yang gue bilang di awal, Parachain Slot Auction. Jadi secara naturalnya dengan sistem Parachain ini akan terjadi pemilihannya itu secara lebih demokratis. Lo kalau di Ethereum, lo nggak bisa pilih project apa aja yang bisa masuk ke Ethereum. Apapun bisa masuk. Selama mereka mau beli Ethereum dan mau build on Ethereum. Tapi di Polkadot, itu nggak bisa kayak gitu. Lu untuk bisa disecure oleh relay blockchain yang dari Polkadot ini, lu harus masuk dengan cara slot auction. Kalau lu gagal masuk slot auction, project lu nggak bisa disecure oleh networknya Polkadot. Otomatis kalau terjadi seperti itu akan ada filter. Project-project apa yang masuk ke Polkadot. Nggak bisa project-project yang scammy itu masuk dengan gampang. Ada nggak kemungkinan masuk? Ada aja. Akan selalu terjadilah scam dalam satu network. Tetapi jumlahnya harus jauh lebih kecil. Karena kenapa? Yaitu dengan Parachain Slot Auction ini akan memfilter banyak project-project yang jelek. Project-project yang sifatnya memang pump and dump, scammy, rug pull, dan lain-lain. Jadi itu salah satu keuntungan dari Polkadot ecosystem gitu. Dan selain itu juga tentunya ada beberapa lagi lah. Ini gue bahas secara singkat aja. Yang pertama adalah true interoperability, di mana Polkadot ini bisa cross-chain blockchain transfer ini bukan hanya sekedar satu token tertentu, tapi bisa any kind of data, any kind of asset dan juga token gitu. Jadi antara setiap si slot ini yang masuk di dalam relay si Polkadot ini, mereka bisa berkomunikasi dengan sangat gampang. Itu lagi salah satu kelebihannya. Itu mereka bisa berkomunikasi dengan gampang antara project yang ada di Polkadot. Nah, itu berbeda dengan di Ethereum tentunya ya. Dan selanjutnya juga kita bisa lihat yang mungkin yang paling pentingnya adalah dia ini memiliki governance yang luar biasa. Itu dibandingkan dengan Ethereum. Ethereum punya permasalahan governance karena kenapa? Dia masih proof of work. Untuk on-chain governance mereka harus kesannya pakai third party gitu. Untuk ya basically lu kayak nge-snapshot berapa banyak ETH yang lu punya untuk bisa on-chain governance. Tapi kalau di sini di Polkadot ini sudah ya by nature karena mereka adalah proof of stake gitu ya, dimana ya lo bisa langsung on-chain governance di dalamnya dan
Kalau buat dijelasin spesifiknya kenapa keren, itu rada susah. Lebih baik lu masuk ke video gua sebelumnya ya. Kenapa menurut gua governance dari Polkadot ini one of the best in the industry. Ya, dan juga selain dari itu juga, ya tentunya nih, security for everyone. Dimana dengan mereka membuat satu relay node yang bagus, orang-orang yang masuk ke dalam Polkadot Network ini secara security-nya terjamin. Tetapi yang pentingnya apa? Bukan cuma terjamin saja, tetapi mereka tetap remain independent dalam masalah governance mereka. Tetapi united in their security. Nah, itu yang berbeda dengan Ethereum, seperti yang gue bahas di atas. Jadi, overall bisa dibilang, bahkan kalau gue ngomong nih, sama seperti di video Polkadot gue sebelumnya, bisa dibilang Ethereum ini akan semakin dekat gitu ya, akan semakin dekat seperti Polkadot apabila dia sudah ETH 2.0. Salah satu contoh kasus yang paling nyatanya adalah ya buktinya ETH berubah dari dia proof of work, dia berubah menjadi proof of stake. Dan kalau kita lihat rata-rata project-project lain itu secara governance cenderung mengcopy, ya walaupun nggak percis ya, tapi mengambil banyak inspirasi dari Polkadot. Karena bisa dibilang governance dari Polkadot ini adalah governance yang salah satu yang paling bagus di dalam dunia cryptocurrency. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke technical analisisnya. Di mana kita bisa lihat Polkadot dia kembali tembus di daerah $36 lebih 34 sen. Di mana ini adalah resisten. Dan beberapa hari lalu ini menjadi resisten. Dan sebelumnya pun di daerah September ini menjadi resisten yang menyebalkan. Tetapi kemarin dia berhasil tembus. Jadi sekarang sebenarnya PR terbesar dari Polkadot adalah apa? Dia bertahan di daerah di atas $36 lebih 34 sen. Tuh. Dan apabila dia bisa bertahan di daerah sini dan bisa konsolidasi daerah sini, that's really good for Polkadot. Tetapi yang menjadi concern gue adalah kembali lagi MA20 si tukang pukul karena sudah semakin dekat nih. Jadi menurut gue kondisi terbaiknya adalah apabila Bitcoin mulai lagi naik gitu ya, mulai naik dari daerah sini. Nah itu akan membantu sekali Polkadot untuk nggak dipukuli oleh MA20 di daily gitu. Nah, kalau kita lihat di 4 hourly-nya juga, technically speaking, kita sudah mulai ada support oleh MA20. Tetapi menurut gua MA20 di 4 hourly chart, apalagi dalam posisi seperti ini ya, dia di posisi di bawah seperti ini, nggak cukup untuk menjadi support. Jadi, Polkadot lumayan sudah mulai ada pola-pola seperti reversal gitu. Di sini technically sudah terbangun higher high, higher low, higher high. Maybe di sini akan higher low juga gitu ya. Tetapi masih belum benar-benar terkonfirmasi di time frame lebih besarnya, gitu ya. Jadi technically speaking kalian boleh saja beli atau buy limit di daerah $36 lebih 34 sen. Tetapi untuk average jangan all in dulu dan gue saranin jangan dulu futures karena secara risk rewardnya masih belum jelas. Jadi PR dari Polkadot gue ulangi simple sebenarnya. Yang pertama adalah stay di atas 36,34 US dollars. Dan kalau bisa lebih naik ke daerah atas ini. Dan juga yang paling penting adalah jangan sampai mau dipukuli oleh MA20. Tuh ya. Dan tentunya sedikit bisa dibilang sedikit di sini ada pola seperti head and shoulders which is not good ya, not good. Di sini walaupun sedikit gak rapih ya. Shoulders di sininya nggak percis seperti di sini. Jadi ya kita harapi saja ini tidak terjadi benar-benar head and shoulders. Karena kalau sampai di head and shoulders, ya bisa lanjut lagi turun. Kalau sampai turun lagi, bisa ke daerah mana? Technically speaking masih ada daerah 200 ya. Which is 200 itu di sekitar $28 something. Tapi ya semoga daerah $36 lebih 34 sen ini cukup menjadi support. Dan sebenarnya selain dari sini juga masih ada support lain yaitu di weekly ya. Tepatnya di $33 sekarang. Jadi technically speaking bukan 200 dulu deng. Lebih tepatnya masih ada support juga di daerah $33 lebih 40 sen. Nah, bagi kemarin yang kalian sudah buka weekly dan buy limit di daerah sini, congrats dapat. Gue juga dapat di daerah sini ya di $32 lebih 30 senan. Kalau nggak salah gue dinaikin sedikit. Gue $32 lebih 50 ya. Jadi technically speaking bisa dua nih. Kalian bisa pasang buy limit di daerah sini di 36,34 atau juga kalian bisa pasang buy limit di daerah MA20 di weekly yaitu di $33 lebih 40 sen. Jadi buat yang lebih konservatif bisa taruh di MA20 weekly, buat yang lebih agresif bisa kalian taruh di ya basically di sekarang nih ya di 36,34. Jadi kurang lebih seperti itu untuk technical Polkadot dan seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya masih sangat tergantung dengan Bitcoin ya.
Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi overall, secara fundamental, gua yakin dengan Polkadot. Karena ini one of the best gitu. Kalau ngomong secara altcoins di luar dari Ethereum. Gitu ya. Dan ya bisa dibilang sekarang dia sudah, sebelum-sebelumnya parachain dia masih menjadi pertanyaan kan. Apakah akan terjadi atau enggak. Walaupun sudah ada sneak peek dari Kusama ya. Tetapi sekarang sudah terbukti dan parachain terus berjalan. Which is secara fundamental, that's really good for Polkadot. Jadi, baik lagi buat kalian yang percaya dengan fundamental Polkadot, bisa terus averaging. Kalau kalian nggak yakin dengan fundamentalnya, ya jangan averaging. Gitu. Jadi, gua selalu baik lagi ke tesis dari investment gua adalah selalu, kalau lu yakin dengan fundamentalnya, ya lu lanjut ke TA-nya. Dan saat lu menemukan support, ya lu terus average. Simple. Oke guys, jadi kesimpulannya seperti yang sudah kita bahas ya, fundamental dari Polkadot menurut gua pribadi adalah sangat kuat. Ya, karena bisa dibilang governance dia masih yang terbaik di dalam dunia cryptocurrencies ya. Dan selain itu juga bisa dibilang secara teknikal dia masih beberapa punya support di bawah. Gitu. Jadi baik lagi cara untuk kita invest menurut gua lebih baik lihat fundamental. Kalau kita yakin dengan fundamental, kita ke teknikal cari support. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot, dan bagi kalian yang yakin dengan fundamentalnya terus saja dicicil. Guys, dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT bisa klik di sini, dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan juga buat kalian yang masih bingung dengan hal-hal dasar seperti baca Bollinger Band, moving average, dan lain-lain, bisa juga klik di sini, dimana kita ada tutorial with Toshi. Dan buat kalian yang belum memiliki akun Bybit atau Huobi, bisa klik di referral di bawah, dimana kalian juga akan mendapatkan perks-perks lainnya. Dan juga jangan lupa untuk join Telegram grup kita, dimana kita bisa ngobrol mengenai cryptocurrency dengan lebih santai dan dua arah. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, share our video, click the bell icon, and see you on the next video.